Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, semuanya terserah Anda, kakak. Wuxin berbicara dan menghancurkan kepala di Wulong dengan telapak tangan. Kemudian, Tan Yun mempersembahkan menara Lingqiao. Setelah pulih dari cederanya, dia terbang dengan Tan Yun selama setengah bulan dan tiba di kota Hongliuxian melalui susunan transmisi di Laut Abadi. Pada saat ini, Wuxin memakai topeng. Tan Yun menyamar terlihat seperti berusia 70 tahun. Kakak, dengan kecepatan kita bisa terbang selama 10 hari untuk mencapai kota abadi Tongtian. Kata Wuxin. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Soda ketiga, silakan masuk ke menara Lingqiao. Aku akan memanggilmu jika perlu. Baiklah kakak. Wuxin menghilang begitu saja. Setelah memasuki menara Lingqiao di telinga Tan Yun terbang keluar dari kota abadi Hongliu, dan kemudian terbang menuju kota abadi Tongtian. Bintang-bintang berubah 10 hari kemudian, langit dipenuhi bintang. Kota abadi Tongtian rumah tuan kota menyala terang. Paviliun Qianxian. Di paviliun peri yang didekorasi oleh rumah putrinya, seorang gadis cantik dengan gaun biru berdiri di depan jendela, menatap langit berbintang yang luas. Air mata di matanya yang indah mengalir di wajahnya yang menakjubkan. Gadis itu tidak lain adalah Ouyang Qianqian. Bibir Ouyang bergetar, dan suara indah dengan kesedihan tak berujung terdengar, Tan Yun, aku sangat merindukanmu, aku benar-benar merindukanmu. 1,5 tahun lagi, aku akan menikah. Aku menyesal tidak memberitahumu sebelum aku pergi. Aku sangat menyukaimu. Tan Yun, tahukah kamu? Aku tumbuh dengan mendengarkan legendamu. Aku sangat mencintaimu. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang menjadi orang tua setelah menyamar, jatuh dari langit, menghadap kedua penjaga itu, memeluk tinjunya dan berkata, aku teman Ouyang Qianqian. Tolong beritahu dia. Begitu kedua penjaga mendengar bahwa orang tua itu adalah teman wanita muda, mereka segera menjadi hormat, tunggu sebentar. Segera, seorang penjaga memasuki mansion. Sesaat kemudian, penjaga itu berada di luar paviliun Qianxian dan berkata dengan hormat, Nona, ada seorang lelaki tua di luar rumah yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Ouyang Qianqian mengangkat tangan giok tanpa tulangnya, menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, aku tahu. Pertama, bawa para tamu ke aula VIP. Aku akan datang nanti. Kemudian, Ouyang Qianqian melangkah keluar dari kamar kerja, turun dan baru saja keluar dari paviliun. Ouyang Duantian baru saja datang dan berkata sambil tersenyum, Putri, sudah larut malam. Mau kemana, ayah? Barusan penjaga mengatakan bahwa seseorang sedang mencari putrinya. Putri saya pergi untuk melihat. Ouyang Qianqian berkata jujur. Oh, Ouyang berkata dengan santai, siapa itu? Aku tidak tahu. Ouyang Qian menjawab. Ouyang berkata dengan senyum putus asa, aku tidak ada hubungannya dengan ayahku. Bagaimana kalau pergi denganmu, ayah yang baik? Dalam perjalanan, Ouyang menatap mata merah putrinya. Dia tahu bahwa hanya ada 2 alasan mengapa dia menangis. Pertama, saya tidak ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9. Kedua, dia enggan melepaskan pria kesayangannya Tan Yun. Ouyang tidak mengatakan apapun untuk menghibur putrinya, karena dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayah dan anak perempuannya berjalan diam-diam ke aula VIP, tetapi melihat seorang lelaki tua yang aneh berdiri di aula. Siapa kamu? Ouyang Qian mengerutkan kening. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Qianqian. Matanya penuh kerinduan. Tan Yun merobek janggut palsunya, dan wajah tuanya tampak membalikkan waktu, kerutan mulai memudar, dan dia memulihkan penampilannya yang tampan sambil bernafas. Tan Yun. Ouyang Duantian melebarkan matanya. Ouyang Qianqian juga membuka matanya yang indah, dia sepertinya telah menebak niat Tan Yun, dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa menunjukkan cintaku padanya, jika tidak, aku akan menyakitinya.
Segera, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ouyang Duantian melihat perubahan putrinya, dan dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan putrinya. Dia mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur dari aula VIP, dan segera, dengan lambaian tangan kanannya, pintu ditutup. Sayang, Ouyang Duantian menghela nafas dan berdiri di luar aula. Menghadapi ketidakpedulian Ouyang Qianqian, Tan Yun tertegun terlebih dahulu, lalu berkata, "Mengapa kamu berbohong padaku?" Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Saya menjelaskannya dengan jelas dalam surat saya kepada Anda." Tan Yun melangkah maju dan meraih bahu Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. "Kau tahu, bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kamu akan kembali padaku. Faktanya, ketika kamu meninggalkan Laut Abadi, kamu memutuskan untuk tidak kembali selamanya. Qianqian, kamu tidak bisa menikahi Kaisar Abadi Anjing. Ikutlah denganku." Tan Yun berkata, jadi dia mengambil tangan giok Ouyang Qianqian dan hendak membawanya pergi. "Tan Yun, tolong tunjukkan rasa hormatmu." Ouyang Qianqian memandang Tan Yun memegang tangannya dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku. Juga, tolong jangan memfitnah tunanganku." Setelah mendengarkan, Tan Yun sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya dan perlahan melepaskan Ouyang Qianqian. 3 karakter, tunangan, seperti duri, menusuk hati Tan Yun, menyebabkan rasa sakit yang tumpul. "Apa katamu?" Tan Yun menatap Ouyang Qianqian. Dia menatapnya dan ingin melihat pikirannya yang sebenarnya dari mata Ouyang Qianqian. Namun, apa yang dilihatnya dari mata Ouyang Qianqian adalah bahwa dia tulus. Ouyang Qianqian menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan berbisik, "Aku berkata, jangan memfitnah tunanganku." "Tan Yun, tahukah kamu? Saya menemukan bahwa saya salah. Ternyata saya tidak menyukai Anda, dan Kaisar Abadi ke-9 telah mengejar saya selama ribuan tahun. Sampai sekarang, saya menemukan bahwa orang yang saya cintai adalah Fang Rulong. Betapa mulianya menjadi nyonya Kaisar Abadi." Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Tidak. Ini bukan hatimu. Kamu tidak pergi bersamaku karena kamu takut Fang Rulong, seekor anjing, akan menyerang ayahmu dan rumah tuan kotamu setelah kamu pergi, kan?" "Tan Yun," Ouyang berkata dengan tegas, "jika kamu berani melecehkan tunanganku lagi, jangan salahkan aku karena kasar padamu. Aku tidak ingin melihatmu, tolong pergi. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku. Aku cukup jelas. Aku benar-benar mengetahuinya selama bertahun-tahun sejak aku meninggalkanmu. Aku sangat ingin menjadi nyonya Kaisar Abadi." Berbicara di sini, Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum, "Anda tidak akan mengerti. Tidak peduli siapa yang melihat saya tahun ini, mereka akan menghormati. Di antara orang-orang ini, ada penguasa kota dari kota-kota besar." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ke-9 adalah musuh Fang Ziqing?" "Saya tahu." Ouyang Qianqian memutar tangan kanannya, dan pedang ajaib muncul di tangannya, di dada Tan Yun. "Kebencian antara kamu dan tunanganku adalah dendam Ouyang Qianqian. Tan Yun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku lebih baik melanggar sumpahku dan mati. Aku akan mengungkapkan identitasmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan orang seperti itu. Aku tidak percaya. Qianqian, kamu tidak bisa menipuku." "Tan Yun, kamu konyol." Ouyang Qianqian berkata, masih memegang pedang di dada Tan Yun dan membaca, 1, 2, kamu pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi kecuali aku membawamu pergi." 3. Setelah Ouyang Qianqian selesai membaca, puff. Dalam percikan darah, dia menusuk dada Tan Yun dengan pedang. Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menembus punggung Tan Yun. Engah. Wajah Tan Yun pucat, dan seteguk darah menyembur ke tubuh Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tan Yun, ayahku ada di luar. Sekarang kamu terluka. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, ayahku akan masuk dan menangkapmu hidup-hidup."
Kalau begitu, kirim kamu ke Chaos Supreme dan Siyuan Supreme. Saat itu kamu tidak hanya akan mati, tetapi istri dan teman-temanmu juga akan mati. Demi teman kita yang dulu, aku akan meninggalkanmu cara untuk hidup hari ini. Tan Yun menatap pedang panjang yang menusuk dadanya. Segera, dia perlahan melihat ke atas dan menatap Ouyang Qianqian dengan secercah harapan. Qianqian, aku tidak percaya. Aku Tan Yun akan terlihat salah. Aku tidak akan percaya. Kamu adalah orang seperti itu. Tan Yun menggeram dengan suara rendah dan menunjukkan mata ilahi Hongmengnya. Dua cahaya merah aneh keluar dari mata bintangnya. Tiba-tiba, Ouyang Qianqian tampak kusam. Jawab aku, kamu baru saja berkata, apakah benar kamu mencintai Kaisar Abadi ke-9 dan ingin menjadi istri Kaisar Abadi ke-9? Ouyang Qianqian tampak membosankan dan berkata, itu benar. Itu benar, seperti pedang yang dingin dan menusuk, menggetarkan hati Tan Yun. Hati Tan Yun sangat sakit. Rasa sakitnya ribuan kali lebih kuat dari tusukan Ouyang Qianqian ke dadanya dengan pedang. Hahaha, ahahaha. Tan Yun terus memuntahkan darah di mulutnya. Dia mengejek dirinya sendiri, saya Tan Yun berpikir bahwa dengan pengalaman saya dapat melihat melalui segalanya, melihat melalui yang baik dan yang buruk, dan membedakan yang benar dari yang salah. Sampai sekarang, saya menemukan bahwa saya salah. Saya tertipu oleh seorang wanita yang sia-sia. Haha, mata Tan Yun dipenuhi air mata. Ouyang Qianqian, tahukah kamu bahwa aku memiliki perasaan padamu setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu? Kamu wanita jahat, menipuku, dan mendapatkan latihan dariku. Aku ingin membunuhmu. Ledakan. Gerbang istana terkoyak, Ouyang Duantian bergegas masuk dengan aura pembunuh, dan meraung tajam, Tan Yun, kamu mencari kematian. Saat berbicara, Ouyang Duantian meledak ke dalam aura tingkat ke-12 ranah Kaisar Agung, dan menyapu ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang terluka, tidak mau melihat Ouyang Qianqian dan berkata dengan suara keras, Ouyang Qianqian, jika saya buta, Tan Yun akan mengenal Anda. Aku memberitahumu, bahkan jika kamu ingin mengungkapkan identitasku, aku tidak takut. Aku tidak takut pada siapapun. Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu lain kali aku bertemu. Kemudian Tan Yun memelototi Ouyang Duantian dan berkata, Pak Tua, jika saya tidak terluka, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Lain kali kamu bertemu, itu pasti akan menjadi kematian ayah dan anakmu. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun naik ke langit, meledakkan bagian atas aula VIP dari lubang besar dan menghilang ke udara. Setelah meninggalkan kediaman Master Kota, Tan Yun berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar kota dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, suara cemas dan marah Sen Subing dan ketujuh istrinya muncul di benak Tan Yun. Suami, apakah Anda terluka parah? Suamiku, aku tidak menyangka Ouyang Qianqian adalah orang seperti itu. Iya, wanita ini benar-benar jahat. Suamiku, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Saat terbang, Tan Yun bersuara kepada para wanita, kalian tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja. Adapun Ouyang Qianqian, aku pasti akan membunuhnya. Dia ingin menjadi istri Kaisar Abadi ke-9. Hehe, aku akan membunuhnya saat dia menikah. Juga, pada saat itu, aku tidak akan melepaskan anjing yang berlari dari Kaisar Abadi Anjing. Aku akan membunuhnya dan membalikkan bumi dan darah menjadi sungai. Kemudian, Tan Yun berkata, saudara ketiga, Ji Boyuan melihat kami membunuh 3 ayah dan anak Bai Yuan, Fang Wuqi dan Di Wulong di sebelumnya. Diperkirakan dalam beberapa hari, yang kuat akan tiba di Laut Abadi. Karena itu, kita tidak bisa pergi ke Laut Abadi. Kakak ketiga, kamu telah lama berada di dunia abadi 9 Hongmeng. Segera, suara Wuxin terdengar dari benak Tan Yun, saudaraku, ada tempat, tetapi ada bahaya. Katakan di mana, selama aku bisa melangkah ke tingkat kedua ranah Kaisar Agung sebelum Qianqian menikah, aku akan pergi. Tan Yun berkata dengan keras, hanya dengan melangkah ke tingkat kedua dari ranah Kaisar Agung, saya dapat mencapai puncak dari dunia abadi ke-9 Hongmeng. Tan Yun memiliki kemampuan untuk melompati dunia besar sebelumnya,
Tetapi alasan dia tidak bisa melompat sekarang adalah karena setiap kali kerajaan kaisar naik, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Selain itu, Anda harus tahu bahwa di atas alam Kaisar Agung adalah dewa yang telah memperoleh jiwa ilahi. Bahkan jika Tan Yun adalah tingkat kedua dari alam Kaisar Agung, ia tidak dapat dibandingkan dengan dewa terlemah. Pada saat ini, suara Wuxin bermartabat terdengar lagi di benak Tan Yun. Saudaraku, tempat ini adalah tempat persembunyian harta mansion Kaisar Abadi ke-9. Tempat rahasia ini juga disebut Rumah Rahasia Rahaisa. Tempat itu buat setelah kamu jatuh di masa lalu. Tempat rahasia harta dunia abadi ke-9 surga, sumber kehidupan ki abadi surga dan bumi. Jika kita berlatih di dalamnya, wilayah kita akan meningkat dalam setahun. Namun, Rumah Rahasia 9 surga dijaga oleh Sima Boyun, Kaisar Penglai yang paling dipercaya oleh Kaisar Abadi. Meskipun orang ini adalah tingkat 11 Kaisar Agung, dikatakan bahwa orang ini dapat melawan dua level 12 yang kuat ranah Kaisar Agung tanpa kalah. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap tegas dan berkata, "Pergi ke tempat rahasia Xian Quan." "Di mana tempat rahasia ini?" "Kakak laki-laki, tempat rahasia ini ada di rumah Kaisar Abadi, 800 miliar mil abadi di timur." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Yah, aku tahu. Ini adalah pusat dari dunia abadi 9 Hongmeng. Dengan kecepatan terbangku, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai tempat rahasia Xian Quan dari sini. Jika kita melewati rangkaian transmisi Tongtian Xiancheng, kita bisa tiba paling lama dalam sebulan." Selanjutnya, wajah Tan Yun menjadi tua dengan cepat. Setelah menyamar menjadi orang tua, dia dengan cepat terbang melintasi langit malam dan menembak ke arah transmisi raksasa kota abadi Tongtian. Pada saat yang sama, dentang, Ouyang Qianqian menjatuhkan pedang panjang yang berlumuran darah Tan Yun ke tanah. Memikirkan pedang yang menusuk dada Tan Yun sebelumnya, Ouyang Qianqian meneteskan air mata dan bergumam, "Tan Yun, maafkan aku benar-benar minta maaf. Hanya dengan cara ini kau bisa membenciku. Hanya dengan cara ini kamu bisa pergi. Aku juga ingin pergi bersamamu, tetapi jika aku pergi, apa yang akan dilakukan kediaman Tuan Kota? Apa yang akan aku lakukan, orang-orang dari kota abadi Tongtian?" Sambil menangis, Qianqian Ouyang mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang Duantian. "Ayah, mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Kamu tahu, jika kamu bisa mati di tangan orang yang kamu cintai, putrimu akan mati tanpa penyesalan. Jika Tan Yun membunuhnya, putrinya bisa menyelesaikan semuanya."